Apa pola yang terbentuk? Ada indikasi perintah dari KPU pusat kepada KPU daerah untuk meloloskan sejumlah partai politik. Tentu saya tidak berani berbicara ini kalau tidak punya bukti. Karena kami membuka pos pengaduan dan rasanya masyarakat mudah melihat. Banyak sudah disiarkan oleh media, bahkan percakapannya ada, pengakuannya ada. Jadi ada perintah dari komisioner, dari indikasi struktural tertinggi di KPU juga melakukan itu. Ketika kami laporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, ternyata DKPP juga problematik. Selain itu juga yang tentu masyarakat pasti tahu soal KPU, Ketua KPU sudah 2 kali dinyatakan melanggar etik. Terakhir soal komunikasi dengan Ketua Umum calon partai politik. Ada konflik kepentingan, ada problem integritas, ada masalah independensi di sana. Jadi wajar jika kemudian masyarakat pesimis melihat pemilu 2024. Oke guys, jumpa lagi di Buka Kartu. Hari ini kita akan ngobrol soal korupsi politik di tahun politik. Langsung aja gue kenalin temen gue yang udah hadir, Kurnia Ramadhani, Kepala Divisi Korupsi Politik ICW. Bro, apa kabar? Kabar baik, Mas. Sehat? Alhamdulillah. Langsing bener. Bikin ngiri gue. Bikin ngiri. Gimana caranya biar langsing? Jadi tahun lalu itu beratku itu sampai 98, Mas. Oke. Itu berat gue sekarang ya. Terus diet olahraga 6 bulan jadi 70. Jadi kurang 28 kilo. Berapa waktu? 5-6 bulan. Lo skipping gitu ya? Skipping, jadi dibarengi antara olahraga dan mengganti karbo sih. Jadi ada cemilan-cemilan yang itu rendah lemaknya. Jadi itu aku coba untuk ganti nasi dan syukurnya berhasil. Nggak ada korupsi makanan di antara. Kan kadang-kadang yang susah konsistennya, bro. Iya, konsistennya. Memang kuncinya sih konsisten ya. Kadang-kadang kan orang kalau diet makan aja nggak olahraga pasti akan panjang tuh waktunya. Tapi kalau dua-dua bisa konsisten, insya Allah sih bisa. Bisa ya. Oke. Langsung, gue kepengen kita ngebahas soal korupsi politik di tahun politik. Ini gue pribadi kadang-kadang lagi sedih nih sebenarnya. Dulu tuh kita kalau ngomongin politik biaya tinggi, money politik, itu kan agak-agak pakai eufemisme ya. Kita merubah hal itu menjadi kalimat yang lebih halus dan seterusnya. Tentu bukan teman-teman NGO lah, tapi kita yang di media tuh seringkali menggunakan itu karena menganggap itu hal tabu dalam politik. Tapi kok belakangan kalau kita ngelihat mungkin bukan di media mainstream ya, tapi kalau kita ngelihat podcast itu kan ngomongin money politik, ngomongin politik biaya tinggi, sampai angkanya tuh udah dijembreng di depan meja dan menganggap itu keniscayaan dan seterusnya. Sebelum kita masuk ke yang lain, lo menganggap ini apa? Kemajuan, kemunduran atau gimana, bro? Iya, bahkan para pelaku itu sudah menganggap atau menurunkan derajat korupsi bukan lagi sebagai, kan derajat pertamanya kejahatan luar biasa, derajat keduanya kejahatan, ketiga ya itu bukan hal kejahatan dan itulah yang sedang mereka coba siarkan kepada masyarakat. Tidak malu lagi dalam berbagai platform yang dulunya itu dibicarakan di ruang-ruang tertutup, jangan sampai jurnalis tahu, jangan sampai kalangan masyarakat sipil tahu, tapi sekarang inilah faktanya yang kalian harus tahu tentang realita politik hari ini. Lo sedih gak, bro? Ya sedih dan juga marah ya. Iya. Kalau tadi Mas Imam sampaikan di podcast, aku tambahkan sedikit bukan hanya di podcast Mas Imam. Kalau Mas Imam ingat, ketika rapat dengar pendapat Mahfud MD dengan Komisi 3, Mahfud mengatakan tolong undangkan undang-undang pembatasan transaksi uang kartal atau uang tunai. Apa kata Bambang Pacul, Ketua Komisi 3? Satu, fenomenanya jangan tanya kami, lobi ketua umum partai politik, tapi bukan itu poinnya terkait dengan pemilu. Yang kedua, bagaimana ini bisa diundangkan, bagaimana kami sebagai politisi bisa melakukan kampanye, bertemu dengan masyarakat,
kalau nggak bawa uang tunai? Kan itu nggak usah punya pemahaman hukum, nggak usah kerja di ICW, orang juga tahu apa pemaknaan kalimat itu. Berarti ada indikasi yang berusaha untuk dibuat terang bahwa masuk wilayah politik, masuk kancah publik harus membutuhkan uang untuk melakukan politik uang. Yang mana itu adalah kejahatan. Gitu Mas Imam. Kan ada ya semacam ungkapan, gue lupa ya ungkapannya siapa, tapi pemimpin itu cerminan rakyatnya. Ini jangan-jangan otokritik nih buat kita semua. Kita punya pemimpin kayak gitu karena kita begini juga. Iya nggak sih? Karena masyarakat kita permisif. Bayangin untuk nggak usah level yang tinggi-tinggi ya, level kepala daerah di tingkat 2 itu ada kabarnya di salah satu kabupaten misalnya angka money politiknya per suara itu 1 juta misalnya. Betul. Ya nggak heran juga kalau kita nemuin pemimpinnya kayak sekarang gitu yang belak-belakan gua ngeluarin uang sekian puluh miliar. Itu gitu kali ya realitas politiknya. Iya, bahkan bisa dilihat dari 2 sudut pandang ya Mas Imam. Satu, memang masyarakat masih permisif, itu fakta. Yang mana banyak sebenarnya pemimpin baik level eksekutif, DPRD, DPR RI yang kita tahu ini orang bermasalah. Tapi kok terus-menerus dilihat profilnya sudah 3 periode menjabat sebagai anggota legislatif. Atau mungkin dari aspek kedua, ada satu Mas Imam yang menarik, ada satu putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pemilu. MK pernah mengatakan, jadi saat itu konteksnya adalah mantan koruptor maju sebagai caleg. Kan banyak pendapat yang mengatakan, ya nggak apa-apa dong mereka maju, masyarakat jangan pilih mereka, sesimpel itu. Tapi MK mengatakan dengan kalimat yang sangat baik, MK mengatakan, tidak bisa semuanya diberikan tugas kepada masyarakat. Negara harus menjamin orang-orang yang tercantum namanya di surat suara, orang-orang yang akan dicoblos oleh masyarakat adalah orang-orang yang berintegritas. Boleh diartikan negara itu KPU? Ya, negara itu KPU dan juga partai politik. Dan juga partai politik. Karena kan kita lihat 2 hari ini atau 1 minggu ke belakang, rombongan partai politik datang mendaftarkan calon anggota legislatif. Kita sebagai pemilih nanti yang akan datang ke TPS kan tidak pernah dilibatkan untuk memilih mereka sebagai anggota legislatif. Kita tinggal disediakan nama. Tapi partai politik apakah pernah berpikir untuk tidak mencalonkan orang yang tidak berintegritas? Kalau tidak ada putusan MK yang melarang mantan koruptor nyalek atau menunggu masa jeda 5 tahun, pasti kan tetap mereka calonkan nih. Ya. Dan amatan ICW dari rombongan-rombongan yang udah daftar masih ada di line up itu? Kita belum melihat line up semuanya. Oke. Tapi memang berdasarkan putusan MK, kalau mereka belum melewati masa jeda 5 tahun, mereka tidak diperbolehkan mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif dan partai politik tidak boleh memberikan nama kepada mereka. Kalau seandainya tidak ada putusan MK itu, kita tidak usah sebut nama. 6 koruptor-koruptor yang sekarang tampil nih di media-media yang baru keluar dari penjara nih. Ada beberapa yang disambut luar biasa besar. Pasti mereka akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Kalau tidak ada putusan MK, pertanyaannya adalah apakah putusan MK itu dihasilkan oleh pemerintah dan DPR? Tidak. Berarti negara tetap menyediakan kanal, memberikan karpet merah, silakan nih koruptor-koruptor mendaftarkan diri. Kita tidak ganggu-gugat undang-undangnya. Lagi-lagi bolanya pindah ke masyarakat, yang mana masyarakat ini kadang-kadang tidak punya akses untuk bisa mengetahui bagaimana rekam jejak mereka. Gitu, Mas Imam. Berarti ini kalau sekarang nih nanti secara praktik kalau ICW tiba-tiba udah menyisir dan di line up itu ternyata ada yang belum 5 tahun mantan terpidana korupsi, sebenarnya kita bisa langsung kasih kartu merah ya? Kasih kartu merah dan laporkan ke KPU. Dan pastikan KPU mencoret nama yang bersangkutan. Dan juga yang terpenting adalah kadang-kadang Mas Imam partai politik itu udah nggak takut lagi dengan sanksi yang tertuang di undang-undang. Maka dari itu sanksi sosial dari masyarakat itu penting, harus dikedepankan. Jangan pilih partai politik yang masih berani mencalonkan diri para koruptor-koruptor tersebut. Itu yang berdampak langsung kepada mereka. Gitu. Tapi ini gue pribadi nih ya, dengan rendah hati kalau ada parpol yang nonton, tolonglah kalau ada yang
terpidana korupsi, udah daftar, belum 5 tahun, ingat ada putusan MK, ayolah kita taruh moral kita lebih tinggi, ya dianulir gitu ya, karena memang itu aturan yang harus kita hormati bersama. Siapa lagi kalau bukan kita yang menghormati putusan MK kan? Betul Mas Imam. Masalahnya pabrik yang memproduksi politisi itu kan partai politik. Beberapa waktu lalu terpidana kasus korupsi kembali ke kancah politik dan masuk partai politik, bahkan menduduki jabatan yang cukup prestis di partai politik itu. Kenapa cukup prestis? Ya masyarakat pasti tahu siapa orangnya. Lobi-lobi partai politik jelang 2024, lihat saja wajah-wajah yang sempat familiar menggunakan jaket orange KPK. Saat itu ICW sempat bersuara. Kami mempertanyakan di mana etik dari partai politik tersebut kok bisa-bisanya memberikan tempat kepada yang bersangkutan. Mereka mengatakan jangan campuri, ini dapur kami. Padahal dia lupa partai politik itu disumbang oleh masyarakat melalui APBN. Kan ada 3 sumber partai politik. 1 sumbangan eksternal, 2 iuran, 3 APBN APBD. Jadi kehadiran partai politik di kancah politik yang pasti membutuhkan sumber daya, ada uang negara di sana. Walaupun masih kecil. Iya, walaupun masih kecil, tapi itu kan mengikat mereka untuk memastikan struktur partai politiknya adalah struktur orang-orang yang bersih rekam jejaknya. Itu tidak mereka pikirkan, Mas Imam. Ya. Oke. Sekarang coba kita balik ke sini, bro. Ke topik kita. Potensi korupsi politik di tahun politik. Biasanya nih, ini gue pribadi lah, gue gak mau ngomongin orang. Selalu kita harus punya hope kan, kita harus punya harapan ya. Kita udah lihat 2019 kayak gimana, kita berharap di 2024 lebih baik. Tapi kok simptomnya, gejalanya, kok nggak mencerminkan itu ya? Kayak diskusi kita udah semakin vulgar soal money politik, terus belakangan soal mungkin ICW lebih punya datanya, lo bisa ngulas lebih banyak soal terciumnya partai-partai baru yang non parlemen masuk dengan dugaan-dugaan transaksi dan seterusnya. Nah ini kan membuat, 2024 apa kejadiannya nih di saat pemilunya berjalan serentak, di saat mungkin mata media nggak sefokus, nggak secermat biasanya karena begitu banyak yang harus dilihat dan diawasi. Gimana bro? Iya Mas Imam, kalau kita bicara soal tahun politik 2024, banyak sekali pemangku kepentingan yang harus kita perhatikan betul-betul. 1 misalnya partai politik yang tadi sudah banyak kita ulas, 2 caleg-calegnya, sekarang itu bertambah. Yang harus kita perhatikan adalah wasitnya, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Saya mau nyambung tadi apa yang disampaikan Mas Imam. ICW bersama dengan banyak organisasi masyarakat sipil sekitar bulan Desember 2022 sampai saat ini sebenarnya masih terus mengadvokasi soal dugaan kecurangan pemilu. Dugaan kecurangan pemilu dalam konteks proses verifikasi partai politik. Jadi sederhananya, kan partai politik itu yang tidak ada di DPR, mereka itu kan harus melewati tahapan seleksi untuk menjadi peserta pemilu. Tahapan seleksinya ada verifikasi administrasi, pemberkasan, verifikasi faktual, KPU, Bawaslu itu mengecek ke seluruh kantornya, ini benar nggak ada kantornya, anggotanya benar nggak, memenuhi kuota nggak, dan lain-lain. Saat itu kami mendengar informasi masif sekali Mas Imam soal indikasi kecurangan ini. Pasca itu kami membuka pos pengaduan. Kebetulan sekretariatnya di kantor ICW. Kami mengundang kepada siapapun masyarakat termasuk penyelenggara pemilu yang tahu ada kecurangan pemilu, laporkan ke kami. Bersama dengan masyarakat sipil lain. Ternyata laporannya sangat masif yang masuk ke ICW. Ada puluhan kota kabupaten, banyak provinsi melaporkan hal tersebut. Kemudian kami buka berkasnya. Ketika kami baca, kenapa ada pola yang serupa? Ada pola yang terbentuk dari laporan yang masuk itu. Apa tuh? Apa pola yang terbentuk? Ada indikasi perintah dari KPU pusat kepada KPU daerah untuk meloloskan sejumlah partai politik. Tentu saya tidak berani berbicara ini kalau tidak punya bukti. Karena kami membuka pos pengaduan dan rasanya masyarakat mudah melihat. Banyak sudah disiarkan oleh media
bahkan percakapannya ada, pengakuannya ada. Jadi ada perintah dari komisioner, dari indikasi struktural tertinggi di KPU juga melakukan itu. Ketika kami laporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, ternyata DKPP juga problematik. Selain itu juga yang tentu masyarakat pasti tahu soal KPU, Ketua KPU sudah 2 kali dinyatakan melanggar etik. Terakhir soal komunikasi dengan Ketua Umum calon partai politik. Ada konflik kepentingan, ada problem integritas, ada masalah independensi di sana. Jadi wajar jika kemudian masyarakat pesimis melihat pemilu 2024. Namun pesimistis itu bukan berarti saya takut juga ada banyak pihak yang berupaya menggiring pendapat ini, oh berarti masyarakat sipil setuju ditunda pemilu. Setuju. Gelap juga itu. Nah, makanya itu harus dikelirkan dulu. Tentu kita berharap besar pemilu tetap Februari 2024. Ya. Kalau permasalahannya ada di wasitnya, maka ganti wasitnya. Jangan ubah timeline pemilunya. Jadi di situ sejak itu padahal masih tahap awal loh Mas Imam. Kita belum bicara soal hari ini pendaftaran caleg dan lain-lain. Ngeri juga ya. Bro, kalau kita bandingin 2019 sama 2024, apa poin-poin yang penting kita perhatikan? Misalnya di 2019 tuh pencapaiannya apa, atau sebaliknya tantangannya apa, dan 2024 ini tantangannya apa, dan apa poin pentingnya kalau kita membanding-bandingkan momen-momen ini? Iya, kalau kita bicara tahun 2019, memang sekarang kondisi pondasi hukumnya sedikit lebih baik. Sedikit lebih baik bukan berarti dalam konteks regulasi undang-undangnya, tapi tadi ada konteks putusan MK yang membatasi caleg-caleg ini tidak berasal dari mantan narapidana. Tahun 2019 Mas Imam itu banyak sekali caleg-caleg yang diusung partai politik yang baru saja keluar dari penjara. Bahkan saat itu KPU mengeluarkan aturan PKPU khusus untuk melarang mereka dilawan habis-habisan oleh partai politik sampai diuji materi di Mahkamah Agung, akhirnya KPU kalah. Syukur ada putusan MK kali ini. Namun kalau soal praktik politik uang, tentu tahun ini tantangan semakin besar Mas Imam. Satu sisi memang mereka sudah begitu berani menyatakan bahwa mereka memang butuh uang saat masa kampanye, uang dalam jumlah yang besar. Dan tahun 2024 masa kampanyenya sangat singkat Mas. Hanya 75 hari. Ini untuk Pilpres? Untuk Pilpres dan juga Pileg. Jadi November nanti penutupan, Februari mulai pemungutan suara. Jadi hanya 75 hari. Sehingga dengan banyaknya partai politik hari ini, total ada 18, pergesekan itu semakin besar nanti. Pergesekan itu semakin kencang. Pergesekan, syukur-syukur pergesekannya pergesekan gagasan dan ide. Pergesekannya kita khawatirnya pergesekan uang. Belum lagi ditambah dengan wacana hari ini yang digaungkan oleh partai politik soal proporsional terbuka atau tertutup. Itu belum putus ya? Itu belum putus di MK hari ini. Banyak yang setuju tertutup. Padahal bagi kami masih setuju itu konsepnya proporsional terbuka. Karena kalau tertutup hanya memindahkan ruang transaksi aja. Masuk ke ruang transaksi gelap di internal partai politik. Jadi memang belum lagi soal bagaimana Bawaslu hari ini. Mas Imam tentu ingat beberapa waktu lalu ada pemberitaan kader partai politik membagikan amplop di masjid. Oh yang soal katanya sodako apa ya? Sodako. Bawaslu mengatakan apa? Itu bukan politik uang. Karena belum masuk masa kampanye. Menurut ICW? Ya pasti itu adalah politik uang. Karena tidak bisa kacamata kita hanya dipersempit ketika lihat masa kampanye 75 hari itu. Jauh sebelum itu kan mereka sudah menanam investasi kepada masyarakat. Nah bro, gue kepengen dalamin dikit. Gimana caranya membedakan ini politik uang dan sodako? Pertanyaan yang konyol lah. Gimana? Iya, sederhananya kalau dalam konteks kasus itu ya,
ada amplop, oke, amplop ini masih bisa kita bilang netral nih, belum tahu nih untuk apa, dari siapa dan lain-lain. Walaupun amplopnya dilabelin ya. Nah, persoalannya ada labelnya. Gambar partai ya. Ada label partai politiknya, dan itu adalah dapil yang bersangkutan. Maka dari itu kan kita tidak bisa melihat ini wilayah abu-abu, ini wilayah terang. Nggak ada abu-abunya di konteks peristiwa ini. Puzzle-nya mudah disusun. Kan persoalannya adalah bagaimana Bawaslu bisa melihat ini lebih progresif gitu. Karena kalau seperti itu terus-menerus, sudut pandang dan kacamata Bawaslu, maka itu akan ditafsirkan oleh orang-orang bermasalah. Ayo kita main politik uang, nanti pas kampanye kita cari cara lain. Sekarang nih, karena Bawaslu kayak gitu modelnya. Kan bisa seperti itu. Itu bisa kayak semacam presiden nggak ya? Oh besok-besok politik uang harus di rumah ibadah. Iya, kalau padahal itu adalah tempat yang jangankan politik uang, berkampanye pun itu nggak boleh diregulasi. Jadi makin banyak yang kita pikirin, Mas Imam. Gitu, Mas. Apa yang terjadi ya, bro? Ini kan kadang-kadang udah istilahnya kita lagi menipu-nipu akal sehat kita gitu. Apa yang terjadi ya? Iya. Bingung gue kadang-kadang. Belum lagi Mas, contoh ya misalnya ya, yang sekarang lagi rame soal Copras-Capres 2024 misalnya. Ambil satu contoh. MK sekitar bulan Februari, bulan Maret memutuskan uji materi. Kalau menteri di kabinet ingin maju sebagai calon presiden, dia tidak perlu mundur. Itu standing MK nih. Kan masuk standingnya ke standing presiden atasan menteri. Masyarakat tentu berharap agar tidak bias, agar tidak konflik kepentingan, agar tidak menggunakan sumber daya negara, suruh menteri-menteri Anda yang mau maju capres mundur dari jabatannya. Lebih clear. Tapi respon presiden kan berbeda. Presiden mengatakan ya silahkan maju capres, tidak masalah, tapi jangan lupa tugas sebagai menteri. Nah itu kan potensi konflik kepentingan gitu. Jadi itu problem hari ini karena tidak ada satu frekuensi yang sama untuk menjamin pemilu ini pemilu yang benar-benar berintegritas. Bro, ini kan juga bisa kita dekatkan dengan belakangan diskusi publik mengarah pada pertemuan pimpinan partai politik di sana. Ini sebenarnya ada aturannya, apa hanya standar etik dan moral? Kalau menurut lo? Menurutku itu ada aturannya. Ada aturannya dan ada standar etiknya. Aturannya, pemilu itu kan tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Itu pemilunya. Dan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dia harus menjamin tindakan pernyataannya netral. Tapi kalau kita lihat kemarin, pertemuan di Istana Negara mengumpulkan 6 ketua umum partai politik, masyarakat kan berprasangka ada apa nih? Baru-baru ini banyak yang deklarasi dan lain-lain. Prasangka itu masih tetap di kepala masyarakat sampai terjawab akhirnya ketika Pak Jokowi konferensi pers. Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya, kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa? Ya masa yang di sini tahu strateginya, kan mestinya tidak seperti itu. Ada pembahasan. Jadi wajar-wajar. Dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Ada 2 poinnya. Satu, Pak Jokowi mengatakan, saya ini bukan hanya pejabat publik, saya ini politisi. 2, ketika dia mengatakan, ya wajar satu partai tidak kita undang. Karena ini kan bicara tentang koalisi. 2 ucapan itu kan mengkonfirmasi bahwa yang sedang berada di Istana Negara itu bukan Joko Widodo sebagai presiden, tapi Joko Widodo sebagai, saya pakai
istilahnya di PDIP, petugas partai PDIP. Dan dia menggunakan fasilitas negara. Jadi di situ Mas Imam, di saat kita membutuhkan ada figur-figur yang menetralisir ini semua, silahkan berkontestasi politik, saya akan menjamin keamanannya, saya akan menjamin aturannya, tapi justru mencemplungkan diri ke wilayah yang riuh rendah dan penuh kritik dari masyarakat. Jadi pesan ICW ke Presiden harus lebih Netral dan independen. Sudah 2 periode, berdasarkan Undang-Undang Dasar tidak mungkin ditambah periodenya. Biarkan mereka berkontestasi. Tugas Pak Jokowi adalah memastikan penyelenggaraan pemilu tepat waktu dan menjunjung tinggi asas pemilu. Lu berjurdil. Stop di situ. Karena kalau gesture-nya kayak gini, nanti yang di bawah tuh akan gamang ya. Yang di bawah akan Iya kan mulai. gamang. Iya kan mulai aparat penegak hukum, ASN. Kemana nih arah Pak Jokowi ini? Iya kan. Jadi yang harusnya semua tadinya posisinya sama, semua posisi netral, jadi harus mengkalibrasi posisi gitu kan. Bahkan beberapa hari Mas Imam setelah pertemuan itu, saya kutip langsung banyak di pemberitaan pernyataan Pak Bahlil, Menteri Investasi. Pak Bahlil mengatakan, kalau Capres mau menang, baik-baiklah ke Pak Jokowi. Kenapa itu bisa diucapkan? Kenapa itu berani disampaikan kepada publik? Karena itu adalah wilayah politik praktis. Karena atasannya tidak memberikan contoh yang baik. Atasannya tidak pernah menegur bawahan ketika mengurus soal partai politik dan politik praktis 2024. Jadi satu sisi memang sebutannya pesta rakyat, pesta demokrasi, tapi tentu kita tidak bisa hanya berfokus pada Februari. Dari sekarang kita harus mulai lihat bagaimana sebenarnya konteks politik ini. Saat ini Mas Imam, ICW juga sedang mengembangkan website rekam jejak. Rekam jejak itu untuk pemilih, agar pemilih bisa tahu bagaimana rekam jejak para caleg tersebut. Mereka harus diberikan edukasi. Lihat, jangan hanya lihat profil umumnya saja, tapi lihat apakah LHKPN-nya benar, tepat waktu, bisnisnya bisnis apa, apakah bisnisnya ternyata satu fokus dengan komisinya. Itu kan gejala-gejala atau simptom-simptom yang lazim terlihat 4 tahun ke belakang. Bro, ya ada pihak kemarin kasih otokritik nih buat teman-teman NGO. Dan menurut gua ada benernya juga jangan-jangan. Misalnya gini, ini kalau semua yang kita obrolin ini memang aslinya ada secara faktual begitu, kan logikanya ujung-ujungnya ini kadang-kadang kita dengan sederhana bilang, wah ini PR publik banyak banget nih, karena lembaga-lembaga yang harusnya bertugas justru nggak kasih nggak kasih sign bahwa mereka akan oke gitu. Kan akhirnya kadang-kadang ya publik yang menjadi harapan terakhir untuk menyuarakan ini. Tapi opini ini menyampaikan bahwa kritiknya terhadap NGO sekarang itu jarang memenangkan logika publik, jarang berhasil membuat arus utama gitu. Itu gimana bro melihatnya? Iya, memang tantangan untuk menciptakan arus utama itu semakin sulit. Semakin sulit ya. Kanal makin banyak, isu banyak banget. Nah, belum lagi ancaman. Potensi serangan balik misalnya, itu kan benar-benar harus kita perhitungkan betul begitu. Ini udah terjadi ke beberapa teman-teman soalnya. Ini sudah terjadi ke beberapa terakhir Bang Haris segala macam. Bahkan sudah masuk proses sidang, udah jadi terdakwa hari ini, bukan terlapor lagi. Kalau selama ini kan terlapor, bukti konkretnya sudah ada sebagai terdakwa. Dan juga Mas Imam, memang tantangan bagi ICW dan juga masyarakat sipil lain bagaimana bisa mengikuti kanal-kanal yang sepertinya ramai diisi oleh masyarakat dan bisa memberikan edukasi sehingga bisa mengedukasi masyarakat banyak. Kanal-kanal seperti media sosial dan lain-lain itu memang harus ditempuh, bahkan diprioritaskan hari ini. Sembari juga pemberitaan di media dan lain-lain. Dan juga konsep-konsep menggunakan teknologi.
seperti website, aplikasi, dan lain-lain, sehingga masyarakat bisa lebih cepat tahu apa behind the scene dari apa yang mereka baca di pemberitaan, apa yang mereka lihat di televisi. Karena kadang-kadang behind the scene itu yang penting untuk dibongkar agar masyarakat tahu bagaimana sebenarnya gitu. Misalnya seperti ini, kadang-kadang kita melihat, wah ini proses pemilu berjalan damai sampai 2024, padahal di balik itu ada indikasi kecurangan yang sangat masif. Tapi lo ngerasa ya, sekarang tuh medannya makin berasa ya. Karena bisa dibilang kan kalau ya gue 14 tahun di media, gue ngelihat sebenarnya generasi lo kan udah generasi barunya teman-teman NGO nih. Yeah. Which is kalau gue boleh kasih apresiasi dari sisi narasi sih keren. Nggak mudah ya kalau tahun-tahun belakangan ini ya bro, yang lo rasain. Nggak mudah karena model perlawanannya semakin sengit, medannya juga semakin beragam. Bahkan ada fenomena baru, bukan baru, mungkin 5 tahun terakhir, buzzer misalnya masih. Oh iya. Satu sisi memang kalau kita lihat di media sosial sebenarnya daya tawar masyarakat juga besar. Dengan tagar no viral no justice. Sudah banyak mengantarkan orang di proses hukum gara-gara dibincangkan oleh masyarakat. Tapi kalau bicara soal korupsi, itu yang masih menjadi PR memang. Bagaimana kita memberikan gambaran utuh atau menurunkan cerita-cerita korupsi yang kadang-kala kata demi katanya itu sulit dipahami gitu, terlalu teknis hukum. Itu mungkin tantangan ke depannya Mas Iman. Oke, bro, sekarang dalam ekosistem perpolitikan kita, salah satu elemen yang punya saham besar kan partai politik ya. Di 2024 lo ngeliatnya gimana bro? Mereka ada nggak sih yang udah bermutasi lebih modern, kita bisa berharap ya tanpa mungkin kita nggak bisa sebut partainya kalau nanti disangka endorse gitu. Cuman ada nggak sih atau jangan-jangan semuanya ya so-so lah, nggak ada yang banyak berubah? Iya, kalau kita lihat praktik mereka atau keberpihakan soal isu-isu anti korupsi ya praktis nggak ada yang berubah. Partainya aja yang nambah kuantitasnya menjadi peserta pemilu, tapi komitmen mereka ya belum terlihat sama sekali keberpihakan yang konkret. Ada cerita Mas, ini baru-baru ini, ICW akhir tahun lalu itu melakukan riset soal keterbukaan partai politik. Kami bertemu dengan pengurus struktural partai politik di tingkat DPP. Kami berdiskusi saat itu. Pertanyaannya sederhana kala itu, kenapa sih partai politik ini sulit sekali untuk terbuka kepada masyarakat? Yang menarik adalah jawabannya Mas Iman. Karena jawabannya itu mengantarkan kami pada riset yang sedang kami kerjakan juga hari ini. Jawaban mereka itu